Kebetulan kami ditugaskan untuk melakukan wawancara kepada salah seorang guru, ingin menanyakan seputar mekanisme peserta didik di sekolah. Apakah Kakak berkenan jika saya mewawancarai? Ya, tentu saja dengan sangat. Sebelum kita mulai, boleh Kakak perkenalkan diri? Baik, nama saya Rusana Puamadula. Di sekolah ini saya mengambil mata pelajaran bahasa Inggris. Mungkin itu saja. Jadi di sini Kak, saya menanyakan seputar tentang mekanisme peserta didik di MTSD. Ada beberapa yang saya ingin tanyakan mengenai peserta didik. Bagaimana sih mekanisme penerimaan peserta didik baru di MTSD? Oke, baik. Mengenai mekanisme penerimaan peserta didik baru, kalau di sekolah ini dalam penerimaan siswa baru kita mengadakan yang namanya seleksi. Kebetulan karena ini adalah sekolah agama, jadi seleksinya itu seputar tentang agama, khususnya seleksi dalam membaca Al-Quran. Jadi nanti setelah diseleksi, nanti akan diputuskan apakah siswa tersebut layak diterima atau tidak di sekolah ini. Jadi melakukan Seleksi. Jadi bagaimana sih mekanisme pembagian seragam sekolah? Oke, mengenai mekanisme pembagian seragam sekolah itu sama halnya dengan sekolah-sekolah MTS lainnya di kota ini. Untuk hari Senin sampai Kamis, para siswa diwajibkan menggunakan seragam putih biru. Kemudian karena ini sekolah agama, bagi laki-laki itu diperkenankan diwajibkan untuk memakai peci, dan untuk wanita diwajibkan untuk memakai jilbab. Kemudian pada hari Jumat itu kita memakai seragam olahraga. Nah, seragam olahraga itu disediakan oleh sekolah dan akan dibagikan sekitar 1-2 bulan setelah mulai proses belajar mengajar. Kemudian pada hari Sabtu siswa memakai pakaian seragam pramuka. Berarti mekanismenya sama seperti sekolah-sekolah Iya, lain. sekolah. Jadi Kak, jumlah peserta di MTSD itu kisaran berapa? Oke, kalau jumlah siswa kita di sini memang tidak terlalu banyak karena kebetulan kelas di sekolah ini kelasnya hanya 3, yaitu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan siswa kita itu kira-kira 80 orang. Berarti kelasnya ini nggak dipecah? Enggak, karena kondisi sekolah kita, jadi per kelasnya itu, per tingkat kelasnya itu hanya satu kelas saja. Tidak beda mungkin kalau di sekolah yang lain, kalau misalnya kelas 7 ada kelas 7A, kelas 7B. Tapi kalau di sekolah kita, karena situasi dan kondisi begini, jadi per tingkat kelasnya itu hanya satu kelas saja. Tentunya dari jumlah 80 peserta didik itu pasti memperoleh beberapa prestasi untuk sekolah. Ya, Jadi apa saja sih prestasi yang sudah didapatkan dari yang diperoleh oleh peserta didik? Oke, kalau mengenai prestasi yang sudah diraih oleh peserta didik di sekolah kita ini, alhamdulillah ada banyak sekali. Kalau di bidang akademik itu ada yang namanya KSM, itu seperti Olimpiade. Alhamdulillah siswa-siswi kita sudah pernah meraih juara di tingkat tersebut. Kemudian juga kita pernah meraih kejuaraan di tingkat MTQ. Kemudian di bidang olahraga juga kita juga pernah meraih prestasi. Berarti cukup banyak ya yang dicapai oleh siswa-siswa di sini. MTSN ini pernah menduduki peringkat berapa sih nilai UN? Nilai UN. Oke, kalau untuk nilai UN, alhamdulillah beberapa tahun yang lalu, sekitar 1-2 tahun yang lalu, alhamdulillah salah seorang dari siswa kita pernah meraih peringkat pertama di dalam tingkat UN ya, untuk UN dalam pelajaran agama. Berarti masih dalam agama. Iya. Kalau untuk tahun ini tidak ada karena situasi corona kan, jadi UN ditiadakan. Jadi untuk tahun ini tidak ada prestasi kita di bidang UN. Di tahun sebelumnya. Ya, alhamdulillah tahun-tahun sebelumnya sekolah kita pernah meraih peringkat pertama. Jadi masalah apa sih Kak yang sering dihadapi sama siswa-siswa MTSN? Oke, mengenai masalah yang dihadapi siswa itu, kalau yang namanya masalah itu ada yang dinamakan dengan masalah internal, ada juga masalah eksternal. Nah, kalau masalah internal itu biasanya dari siswa itu sendiri kan, mereka kurang memahami pelajaran itu, mungkin karena mereka kurang fokus, kurang memberikan perhatian pada saat guru mengajar, atau mungkin mereka dalam keadaan mengantuk dan sebagainya. Kemudian kalau Ada sih keterbatasan fisik atau keterbatasan fisik, kalau mengenai keterbatasan fisik ada, kebetulan ada salah seorang siswa di sini yang mengalami keterbatasan fisik. Ya,
ya itu kita harus maklumi. Tapi yang kalau keterbatasan fisik ada di sekolah ini. Kemudian kalau ini tadi Yang kalau masalah eksternalnya itu pasti ada ya. Contohnya kan sekarang siswa-siswi pasti semua siswa sudah punya yang namanya smartphone kan. Jadi pasti mereka lebih sibuk untuk menggunakan smartphone. Tidak hanya di luar, bahkan siswa tidak jarang membawa dan menggunakan handphonenya pada saat belajar mengajar. Nah itu tentu saja menjadi masalah kan. Jadi selain handphone juga lingkungan sangat mempengaruhi, sangat berpengaruh terhadap kepribadian siswa tersebut. Jadi terkadang apa yang sudah mereka dapatkan dari lingkungan mereka akan terbawa-bawa nanti ke sekolah. Jadi dari masalah-masalah itu bagaimana sih guru menangani masalah itu atau caranya menangani masalah? Kalau mengenai masalah yang dialami oleh peserta didik di sini, mungkin kalau misalnya dari guru mata pelajaran, misalnya salah satu siswa itu bermasalah dengan satu guru mata pelajaran. Nah, kalau guru tersebut tidak bisa mengatasi masalah tersebut, dia akan melanjutkannya kepada wali kelas siswa tersebut. Nah, apabila wali kelas itu juga tidak sanggup atau tidak dapat mengatasi masalah tersebut, maka akan berlanjut ke BK. Nanti BK dia akan berusaha mengayomi anak tersebut, dan bisa saja nanti akan dipanggil orang tuanya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi nanti kalau misalnya masalah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh guru mata pelajaran, akan diambil alih oleh wali kelas. Kalau wali kelas sudah tidak bisa menangani, maka BK akan menanganinya. Jadi di MTSN itu cara membina peserta didik itu gimana? Oke, mengenai bagaimana cara membina peserta didik itu, yang pertama seorang guru itu harus mengetahui bahwa setiap peserta didik itu memiliki karakter, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Nah, setelah mengetahui karakter dari masing-masing siswa yang beraneka ragam, maka dari situ nanti seorang guru membantu siswa tersebut bagaimana peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dia miliki. Misalnya dalam kemampuan menguasai mata pelajaran, pasti setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda kan. Misalnya, nah contohnya di bidang akademik, siswa itu memiliki kemampuan dan minat yang berbeda-beda. Misalnya siswa yang A itu dia lebih berminat ke mata pelajaran matematika, sedangkan siswa yang B itu dia lebih berminat di mata pelajaran bahasa Inggris contoh. Nah ada juga siswa dia minatnya itu kurang dalam bidang akademik, tapi lebih besar minatnya itu lebih condong di bidang non akademik seperti olahraga, seperti kesenian dan sebagainya. Nah dari situlah setelah seorang guru mengetahui minat dari masing-masing peserta didik, nanti dari situ guru akan mengarahkan minatnya. Contohnya yang lebih berminat ke bidang akademik nanti akan lebih dibina lagi. Kemudian kalau misalnya ada seperti lomba olimpiade, dia akan lebih dibina lagi. Dan untuk peserta didik yang minatnya lebih condong ke non akademik seperti olahraga tadi juga akan kita bina lagi, seperti melalui ada yang namanya ekstrakurikuler atau PD, pengembangan diri. Nah dari situlah nanti kita akan mengembangkan minat yang dimiliki oleh siswa tersebut. Kalau di bidang seni, biasanya di sekolah ini ada seni kaligrafi dan juga seni nasyid. Jadi seperti itu. Berarti dalam pembinaan ini tentunya pendekatan guru ya? Iya, pendekatan guru terhadap siswa. Bagaimana sih alumni di MTS NU ini? Apakah sudah menghasilkan, misalkan ada yang kuliah atau ada yang sudah tamatan dari MTS ini, ada yang berhasil? Kalau untuk alumni kita, alhamdulillah alumni dari Madrasah Sanawiyah ini tidak mengecewakan ya, sudah banyak yang berhasil. Salah satunya saya kasih contoh di sekolah ini, guru-gurunya banyak alumni dari Sanawiyah ini. Kemudian kalau di luar juga banyak alumni yang sudah berhasil, ada yang sudah menjadi PNS, ada yang sudah menjadi pengusaha, bekerja di kantoran dan sebagainya. Jadi insya Allah alumni dari sekolah kita ini bisa diterima di masyarakat. Apakah ada semacam kegiatan ekstrakurikuler di MTS NU? Oke, seperti yang saya katakan sebelumnya, kegiatan ekstrakurikuler di MTS ini tentu saja ada. Nah, di sekolah ini kalau untuk ekstrakurikuler ada beberapa jenis, yaitu ada ekstrakurikuler tenis meja, badminton, kaligrafi, sama nasyid. Nah, dan keempat, ekstrakurikuler itu ditangani oleh masing-masing guru yang bersangkutan di bidang tersebut. Berarti masih tetap ada, tapi ya, untuk sementara ini karena kita lagi dalam masa pandemi, ekstrakurikuler ditiadakan sementara karena sedangkan proses belajar mengajar saja kita masih menggunakan proses daring sama luring. Jadi untuk ekstrakurikuler untuk sementara kita tiadakan dulu. Gimana sih Kak pelaksanaan ekstrakurikuler ini di MTSN yang baik sebelum atau Oke, kalau ekstrakurikuler sebelumnya itu biasanya kita mengadakannya
siang hari setelah pulang sekolah itu ada jadwal-jadwal tertentu. Jadi setelah pulang sekolah, siswanya ada yang pulang ke rumah sebentar, atau ada juga siswa yang membawa bekalnya dari rumah sama pakaiannya di rumah, kemudian mereka diberikan waktu untuk istirahat beberapa waktu, kemudian setelah itu akan lanjut ke ekstrakurikuler sesuai yang dipilih oleh masing-masing siswa tersebut. Dan untuk sekarang seperti yang saya katakan tadi, ditiadakan dulu, jadi tidak ada yang namanya ekstrakurikuler. Bagaimana sih pengembangan kualitas peserta didik di MTS? Kalau mengenai kualitas peserta didik, tentu saja dari waktu ke waktu pasti siswa mengalami yang namanya peningkatan ya. Misalnya tadi yang dari kelas 1 yang siswanya masih malu-malu, yang masih belum ada kemajuan. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu, kemudian setelah seiring mereka naik ke tahap selanjutnya, misalnya dari kelas 7 naik ke kelas 8, kelas 8 naik ke kelas 9, semuanya itu mengalami peningkatan. Alhamdulillah. Berarti setiap ada peningkatan itu ada persaingan ya di antara mereka. Ya tentu saja ada persaingan. Itu kita lihat dari misalnya juara kelas itu yang 1, 2, 3 itu pasti tidak selamanya kalau dia naik kelas semester kedepannya dia tidak akan bertahan 1, 2, 3, tetap ada yang namanya persaingan. Bisa saja yang juara 3 naik ke juara 1, yang juara 1 bahkan turun, dan bahkan yang mungkin sebelumnya tidak masuk dalam peringkat dia akan naik ke peringkat atas. Berarti di situ bisa kita lihat Ya, ya, dari situ bisa kita katakan bahwa siswa peserta didik kita mengalami peningkatan dan ada kualitas, ada peningkatan kualitas. Jadi kan di saat ini kan banyak terjadi kenakalan remaja seperti merokok, alkohol, narkoba dan lain-lain. Nah, itu seringkali terjadi pada setiap peserta didik. Apa sih upaya yang dilakukan guru MTS MU ini dalam menangkal hal-hal tersebut? Oke, kalau untuk hal itu sebenarnya setiap guru itu selalu menasihati peserta didik tentang kenakalan remaja pada saat ini. Selain itu juga ada yang namanya kadang-kadang dari luar ada yang namanya sosialisasi, seperti ada dari Polres, ada dari Dinas Kesehatan, itu selalu memberikan sosialisasi kepada siswa tentang bahaya dari narkoba, bahaya merokok, alkohol dan sebagainya. Oke, dan di sekolah ini juga menerapkan peraturan yang sangat ketat, yaitu salah satunya siswa dilarang merokok, tidak boleh meminum minuman alkohol, apalagi narkoba. Jadi Kak, apakah ada sanksi di? Ya tentu saja sanksi ada. Jadi apabila peserta didik ketahuan melanggar peraturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi. Sanksinya yang pertama mungkin berupa teguran. Kemudian kalau siswa itu masih belum mendengarkan, masih berlanjut lagi, mungkin akan berlanjut kepada pemanggilan orang tua. Kemudian apabila siswa tersebut setelah dipanggil orang tuanya masih saja melakukan pelanggaran, maka sekolah akan bertindak tegas untuk mengeluarkan siswa tersebut. Apabila siswa tersebut tidak mendengarkan aturan-aturan sebelumnya, tidak mendengarkan peringatan-peringatan yang sudah diberikan sebelumnya. Berarti upaya-upaya yang dilakukan itu tetap dari guru tersebut. Baru lanjut ke dari gurunya. Kemudian setelah dari gurunya, kalau misalnya siswa tersebut tadi masih belum mendengarkan, maka kita akan berupaya untuk memanggil orang tuanya. Nah, kemudian apabila setelah dipanggil orang tuanya, siswa tersebut masih saja melakukan tindakan-tindakan pelanggaran, maka tentu saja sekolah akan bertindak tegas untuk mungkin mengeluarkan siswa tersebut. Berarti itu mekanisme dari peserta didik yang terima kasih atas waktu yang saya berikan.